Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lala Sapitri dari Sukamulya. Kebetulan Ibu itu sedang berkuliah di IKIP Siliwangi, mengambil jurusan bimbingan konseling. Bisa disebut juga sebagai guru BK. Nama Ade siapa? Perkenalkan, nama saya Silva Pradila dari kelas 8B, asal sekolah MTS Persis 94 Pakenjeng. Oh, kelas 8 ya. Iya. Gimana sekolahnya, lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya. Perjalanan dari rumah itu ke sekolah itu jauh atau dekat? Lumayan dekat. Oh, gitu. Di sekolah adik itu udah ada guru BK apa belum? Sudah ada. Udah. Nah, kalau di sekolah kan udah ada guru BK ya. Menurut Ade, guru BK itu gimana? Seperti mengamankan siswa-siswa yang lain Nah, iya. agar lebih tertib. Ya, emang tugas guru BK itu bisa mengamankan dan juga supaya siswa tertib. Dengan selain itu juga guru BK itu harus bisa mengawasi siswa-siswanya yang mengalami suatu masalah juga. Nah, jadi guru BK itu bisa disebut juga itu anggapan ada itu guru BK itu jangan sampai disegani gitu, karena menurut ibu sendiri ya guru BK itu bisa dianggap sebagai teman ade juga waktu di sekolah. Nah, terus juga misalnya ade itu memiliki maksudnya punya suatu masalah. Nah, jadi ade itu jangan segan untuk berbicara kepada guru BK tersebut. Nah, di sini teteh juga, atau ya bisa disebut teteh atau ibu juga ya, akan berbicara sedikit tentang apa itu guru BK dan peran guru BK juga. Nah, jadi kalau guru BK itu yang yang teteh ambil sendiri sekarang, yang sedang berkuliah di IKIP Siliwangi. Kenapa teteh itu mengambil bimbingan konseling atau guru BK? Karena menurut ibu juga kita sebagai guru BK juga itu harus dapat memahami siswa, bisa sebagai teman atau misalnya sebagai kakak atau misalnya sebagai ibu juga. Jadi ada itu jangan guru BK mah galak gitu, enggak gitu. Apakah di sekolah juga ada itu pernah mengalami suatu masalah oleh temannya atau yang lainnya, atau mungkin di rumah gitu? Apakah pernah gitu yang ade alami gitu? Ada beberapa masalah di sekolah dengan teman-teman. Ya. Bisa disebut dengan bullying. Oh, misalnya masalah itu contohnya aja itu seperti apa? Seperti teman-teman saya memanggil saya dengan sebutan orang tua saya, tidak dengan nama saya. Oh, nah jadi kalau menurut ibu sendiri ya, kalau misalnya kita dibully, bukan dibully ya, emang termasuk dibully juga ya, kalau misalnya ada teman kita memanggil dengan nama orang tua kita, itu kesannya gak enak juga buat kitanya ya. Nah, kalau menurut ibu sendiri, saran dari ibu itu jangan terlalu dipikirkan juga yang mana itu dapat menghambat juga ke adik sekolahnya gitu. Jangan cuman gara-gara ini teman saya itu kok manggil-manggil ayah saya atau sebutan nama saya itu dengan nama orang tua saya atau gimana, gak usah ya, jangan dihiraukan gitu. Yang penting ada itu tetap optimis dalam belajarnya.
terus melakukan hal-hal yang positif gitu. Misalnya kalau ada teman di sekolah yang yang ke kita itu yang ledek atau kayak gimana, jangan dihiraukan aja. Jadi kita harus menghadapinya, biasa aja, gak apa-apa, yang penting kita itu nggak ngelakuin kesalahan dan nggak ngerugiin dia juga gitu ya. Kalau itu saran dari ibu. Nah, pernah gak di sekolah Ade itu selain yang Ade alami itu ada kasus-kasus apa gitu di sekolah, misalnya kasus pembulian tuh, pembulian dari kakak kelas ke adik kelas, atau misalnya juga ada perundungan, atau perundungan itu maksudnya ya misalnya ya dibully itu yang kakak kelas membuli adik kelas gitu. Apakah Ade pernah lihat gitu di sekolah Ade yang kayak gitu? Apakah ada atau enggak gitu? Tidak ada. Oh iya, jadi kalau misalnya syukurlah kalau misalnya tidak ada. Tapi kan sekarang itu misalnya sekarang itu kan di sekolah-sekolah ya banyak juga kasus-kasus bullying yang misalnya pembulian kayak gitu, perundungan gitu. Nah, kalau misalnya saran dari ibu juga ya, kalau misalnya ada teman yang membuli ade itu ya begitulah, jangan dihiraukan aja gitu. Mau gimana pun yang penting ade itu tetap optimis belajar dan tidak merugikan ke orang lain juga gitu. Misalnya mau temennya gimana gimana juga, terserah, bodo amat gitu. Yang penting saya nggak ngerugiin dia, saya tetap optimis belajar. Tujuan saya ke sekolah itu, berangkat ke sekolah itu untuk belajar, untuk mencari ilmu. Jadi jangan menghiraukan, misalnya ada temannya yang ini itu, jangan dihiraukan aja. Jadi tetap optimis aja. Nah, di sini juga ibu itu akan memaparkan juga sedikit tentang tugas ibu untuk sebagai konselor, dan ada juga sebagai konseling juga ya. Di sini itu ibu akan memaparkan tentang inovasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang mana inovasi dalam bimbingan konseling ini yaitu peran guru BK terhadap siswa itu sangat dibutuhkan, terutama itu dalam masalah-masalah yang dialami oleh siswa. Nah, misalnya ada itu, kejadian tadi ya, ada yang bully atau gimana, ada itu gak usah ragu, gak usah segan, tinggal bicara aja sama guru BK-nya. Jadi misalnya ibu ini ada teman saya yang misalnya yang membuli saya, yang ini itu. Jadi kita bisa ada itu bisa berbagi cerita juga sama guru BK-nya itu. Nah, apakah ada itu selama sekolah di Persis itu sampai kelas 8, dari kelas 7 sampai kelas 8 yang Ade alami itu cuman itu saja gitu? Iya. Oh iya, syukurlah kalau misalnya cuman itu saja, karena dikhawatirkan ya sekarang itu banyak banget kasus-kasus perundungan di sekolah. Nah, jadi untuk antisipasinya, Ade itu sebagai siswa misalnya nanti apabila ada kejadian yang membuli Ade lagi, jadi sebaiknya jangan dihiraukan, jangan misalnya kalau cek bahasa Sunda mah jangan disaruaan lah gitu. Misalnya mau gimana pun juga, atau gimana pun teman kita membuli kita seenaknya, gak apa-apa lah, jangan dihiraukan. Terus ada itu juga jangan segan-segan untuk cerita sama guru BK-nya juga di sekolah ya, karena guru BK itu bisa juga sebagai teman, sebagai ibu juga. Jadi jangan ini mah guru BK malah ini ketat atau gimana juga, enggak. Guru BK itu tempat dimana kita memiliki kalau yang itunya. Jadi guru BK itu adalah tempat curhatan siswa misalnya. Tetapi
banyak juga orang-orang yang mengira bahwa guru BK itu galak, seperti ya begitulah, seperti apa? Ya suka marah-marah sama teman-teman gitu. Iya, tapi tergantung si guru BK-nya juga ya. Kalau misalkan menurut Ibu, jadi nggak semua guru BK itu galak gitu. Nah, ada juga itu kalau misalnya si posisi guru BK yang galak itu tergantung sama orang-orangnya. Misalnya sama anak-anak yang udah udah dibilangin, udah dihalusin, tapi masih aja ngelunjak. Mungkin dia nggak kontrol emosi juga gitu kan. Nah, kalau misalnya Ibu itu untuk sekarang kalau Ibu misalnya sebagai guru BK nantinya, Ibu itu akan antisipasi akan berperan bukan sebagai guru BK galak atau misalnya disegani sama siswa. Nah, kalau misalnya Ibu itu bisa guru BK itu kalau menurut Ibu ya bisa dijadikan juga tempat kita curhat. Kalau misalnya ada masalah apa, misalnya kita kelarkan secara baik-baik, misalnya sama temannya. Jadi kalau misalnya Ibu jadi guru BK itu harus lebih antisipasi lagi siswanya gitu. Peran guru BK itu juga kalau misalkan menurut Ibu itu enggak harus kita harus ketat, ini harus siswa ini harus nurut sama guru BK, enggak juga gitu. Jadi kita tergantung gimana guru BK-nya juga. Misalnya kalau misalnya untuk Ibu sih ya, Ibu kenapa Ibu mengambil guru BK? Nah, kenapa? Karena menurut Ibu tuh guru BK itu sangat menarik dan pelajaran juga buat kehidupan Ibu. Nah, jadi kita itu harus tahu bagaimana cara menghadapi siswa, misalnya siswa yang kadang kan ada juga siswa laki-laki yang eh, apa yang egoisnya tinggi gitu. Kalau misalnya siswa laki-laki, jadi kita tuh harus tahu cara menerapkannya gimana sama siswa. Jadi kita itu harus tahu karakter siswa juga kalau misalnya menurut Ibu sebagai guru BK nanti. Nah, kalau misalnya jadi jangan lihat guru BK itu galak atau gimana gimana. Nah, nanti tergantung guru BK-nya juga sih gimana gitu. Kalau misalnya ada pun juga guru BK yang misalnya kelihatannya galak ganas padahal dia itu baik, cuman dia itu pasti akan terlihat ganas itu atau gak baik itu sama siswa-siswa yang mungkin menurut dia ingin disiplin juga gitu sama murid sama siswa-siswanya gitu. Ya, jadi kesimpulan dari Ibu ya, untuk Ade dan teman-teman yang lain, bilangin ke yang lain jangan jangan menganggap guru BK itu galak atau gimana, enggak juga gitu untuk kedepannya. Iya, Kak, eh, mungkin saran dari Ibu segitu aja gitu. Gimana, ada pertanyaan lagi atau enggak? Sudah cukup, tidak ada. Ya mungkin dari Ibu misalnya segitu juga. Nah, jadi untuk selanjutnya ya, misalnya nanti ada lagi yang membuli atau teman-teman yang membuli ke adik itu, jangan saran dari Ibu tuh jangan sampai jangan dihiraukan gitu. Kita tetap optimis aja belajar gitu, karena kan tujuan adik itu sekolah itu untuk mencari ilmu dan untuk nanti masa depan juga gitu. Kita tuh harus tetap berpartisipasi baik di sekolah dan mengikuti aturan-aturan yang baik aja di sekolah. Kalau misalnya ada teman-teman yang jerumisin sana sini, nggak apa-apa lah, diamin aja gitu kalau menurut teteh juga gitu. Mudah-mudahan itu Ade itu kedepannya sekolahnya lancar, terus juga cita-citanya dapat tercapai. Terus juga begitulah, jangan sampai misalnya ada teman-teman yang gak suka sama Ade itu, jangan sampai membuat sekolah Ade itu jadi gak nyaman, terus juga gak fokus belajar, soalnya itu kan menghambat juga ke masa depan Ade juga kan. Jadi yang penting kita pikirkannya
lihatnya masa depan gitu. Selama kita masih selama kita masih berbuat baik, selama kita di jalan benar, kita jangan takut gitu. Mungkin saran itu saja dari Ibu ya, soalnya kan Ibu juga masih tahap belajar juga, dan perkenalan Ibu kepada Ade hari ini tuh sangat mengesankan juga ya bagi Ibu. Jadi pelajaran juga buat Ibu ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya Ibu udah lulus nanti ya, jadi Ibu harus gimana, jadi Ibu tuh harus peran Ibu sebagai guru BK nanti itu harus lebih baik lagi gitu untuk antisipasi ke siswa nanti. Mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.